keluarga. Nama lengkap Muhammad Abduh adalah Muhammad Abduh bin Hasan Khairullah. Muhammad Abduh lahir di desa Mahalat, Nars dekat delta Sungai Nil, Provinsi Garbia di Mesir di tahun 1265 Hijriah sampai 1849 Hijriah dan wafat tahun 1905 Masehi. Ayahnya bernama Abduh Hasan Khairullah yang memiliki silsilah keturunan dari bangsa Turki. Ibunya bernama Junaidah Uthman yang mempunyai garis keturunan dengan Umar bin Khattab, dan keluarga Muhammad Abduh dikenal dengan berpegang teguh terhadap ilmu dan agama. 2. Pendidikan. Ia belajar tentang filsafat dan logika di Universitas Al-Azhar, Kairo, dan juga murid dari Jamaluddin Al-Fagoni, seorang filsuf dan pembaru yang mengusung gerakan pan-Islami untuk menentang penjajahan Eropa di negara-negara Asia dan Afrika. Muhammad Abduh diasingkan dari Mesir selama 6 tahun sejak 1882 karena keterlibatannya dalam pemberontakan Uraibi di Lebanon. Abduh sempat giat dalam mengembangkan sistem pendidikan Islami. Pada tahun 1884, ia pindah ke Paris dan bersama Al-Fagoni menerbitkan jurnal Islam Islam the Fistport. Salah satu karya Abduh yang terkenal adalah buku berjudul Risalah At-Tawhid yang diterbitkan pada tahun 1897. Pemikirannya banyak terinspirasi dari Ibnu Taimiyah dan pemikirannya banyak menginspirasi organisasi Islam. Salah satunya Muhammadiyah karena ia berpendapat Islam akan maju bila umatnya mau belajar tidak hanya ilmu agama tetapi juga ilmu sainis. 3. Ide pemikiran, teologi atau ilmu tauhid. Dalam pendapat Muhammad Abduh mempunyai 2 objek kajian, yaitu tentang Allah dan tentang Rasul. Kajian tentang Allah tidak hanya membicarakan wujud Allah, tetapi juga tentang manusia sebagai ciptaan Tuhan. Dari itulah dalam sistem teologinya ditemukan pengajian tentang perbuatan manusia, af'al al-ibad, samping masalah-masalah Tuhan lainnya. Kajian berikut ini akan difokuskan pada pemikirannya tentang 3 masalah teologi, yaitu perbuatan manusia, kadar-kadar, dan sifat-sifat Tuhan perbuatan manusia, af'al al-ibad. Pandangan Muhammad Abduh tentang perbuatan manusia bertolak dari deduksi bahwa manusia adalah makhluk yang bebas memilih perbuatannya. Menurutnya ada 3 unsur yang mendukung suatu perbuatan, yaitu akal, kemauan, dan daya. Ketiganya merupakan ciptaan Tuhan bagi manusia yang dapat dipergunakannya dengan bebas. Kelihatannya Muhammad Abduh sependapat dengan Muammar, tokoh Mu'tazilah, tentang kejadian manusia dan makhluk yang dibekali dengan natur dan tabiatnya masing-masing. Jika Muammar memandang natur tersebut pada manusia adalah kebebasan memilih, Muhammad Abduh menambahnya dengan akal. Jadi akal dan kebebasan memilih adalah natur manusia yang merupakan juga keistimewaan yang dimiliki manusia yang tidak terdapat pada makhluk lainnya. Jika salah satu di antara keduanya hilang, kata Muhammad Abduh, dia tidak akan bernama manusia, tetapi mungkin malaikat dan mungkin pula binatang. Demikian tampaknya dikemukakannya untuk menopang pendapatannya bahwa manusia adalah makhluk yang bebas dalam memilih. Pendapat yang demikian tampaknya dikemukakannya untuk menopang pendapatannya bahwa manusia adalah makhluk yang bebas dalam memilih perbuatannya. Akan tetapi kebebasan yang dimaksudkan Muhammad Abduh Al-Husail membatasi kebebasan yang dimaksud Muhammad Abduh Al-Husail membatasi kebebasan manusia dengan perbuatan-perbuatan yang tidak diketahui manusia cara melakukannya. Kebebasan yang dimaksud Muhammad Abduh bukanlah kebebasan tanpa batas atau kebebasan yang bersifat absolut. Jika Abduh Al-Husail membatasi kebebasan manusia dengan perbuatan-perbuatan yang tidak diketahui manusia cara melakukannya, Muhammad Abduh membatasinya dengan memberikan contoh yang menggambarkan 2 hal, yaitu lalai atau taksir. Dan karena sebab-sebab alami, yaitu peristiwa alam yang tidak terduga, kelihatannya 2 hal itu terjadi karena ketidakmampuan manusia meramalkan semua yang akan terjadi. Ketidakmampuan itu yang membatasi kebebasan manusia dalam memilih perbuatannya. Dari itulah dia menggariskan 2 ketentuan yang merupakan sendi perbuatan manusia.
Dari itulah dia menggariskan dua keturunan yang merupakan sendi perbuatan manusia. Satu, manusia melakukan perbuatan dengan daya dan kemampuannya. Dua, kekuasaan Allah adalah tempat kembali semua yang terjadi. Empat, karya-karya. Adapun karya-karya Syekh Muhammad Abduh dalam bidang tafsir, diantaranya ialah satu, tafsir Juz Ammah yang dituliskan sebagai pegangan bagi para guru-guru di Maroko. Tafsir surat Al-Ahzab. Karya ini semula adalah materi kuliah ataupun materi pengajian yang disampaikannya di hadapan beberapa orang ulama dan tokoh masyarakat di Al-Jazair. 2. Tafsir surat An-Nisa ayat 77 sampai 87, surat Al-Hajj 52 sampai 54 dan surat Al-Ahzab ayat 57. Karya ini disusun sebagai bantahan terhadap tanggapan-tanggapan negatif tentang Islam oleh kalangan non-muslim. 3. Tafsir Al-Quran yang dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nisa ayat 129 yang disampaikannya di Masjid Kampus Al-Azhar Kairo. Karya ini dimulai sejak bulan Muharram 1317 Hijriah sampai 1332 Hijriah. Lantas tidak semuanya ditulis oleh Abduh sendiri, melainkan juga dibantu oleh muridnya, Syed Muhammad Rashid Ridha. Meskipun demikian, adapun yang dituliskan oleh muridnya ternyata telah melalui koreksi di samping adanya penambahan dan pengurangan di hadapan Abduh sebelum ditakdirkan dalam majalah Al-Manar, yang kemudian hari karya tersebut dikenal dengan nama Tafsir Al-Manar. Selain tulisan dan karangan lepasnya yang terbesar di berbagai majalah dan surat kabar. Adapun karya-karya Muhammad Abduh sepanjang hayatnya ialah sebagai berikut. 1. Risalah Al-Warid atau Kairo 1874 menyangkut bidang ekonomi dan politik Al-Hasyisyah ala Dawaniyah li ala 1. Risalah Al-Waridah Kairo 1874. 2. Risalah Najz Al-Balagha Beirut 1885. 3. Al-Raid Al-Ala Al-Dariyin Beirut 1886. 4. Syarah Mahmad Badi Al-Zaman Al-Hamdani Beirut 1889. 5. Syarah Kitab Al-Bashri Al-Nasraiyah. Wafat dan ibrahnya. Muhammad Abduh diangkat sebagai hakim di pengadilan tingkat pertama dan menjadi anggota konsulatif dari pengadilan tinggi Mesir pada 1900. 4. Wafat dan ibrahnya. Muhammad Abduh diangkat sebagai hakim di pengadilan tingkat pertama dan menjadi anggota konsulatif dari pengadilan tinggi Mesir pada 1891. Jabatan ini ia emban sampai 1899. Sebelum dinobatkan sebagai Mufti Agung Mesir periode 1899 sampai 1905, Muhammad Abduh menjadi Mufti Agung Mesir sampai ia meninggal pada 11 Juli 1905 di Mesir. Karena karsioma sel ginjal, sebelum wafat, ia juga menyetuskan konsep kampus Mesir yang baru bisa diwujudkan setelah kematiannya. Gagasan tersebut sekarang terwujud dalam Universitas Kairo yang didirikan pada 1908. Sekian, terima kasih.